It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey, halo guys. Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Jelangkung 2001. Penasaran seperti apa? Yuk kita masuk ke ceritanya guys. Awal film diawali dengan diperlihatkannya tahun 1938. Pada tahun itu diperlihatkan sekumpulan masyarakat desa di sebuah pedalaman Pulau Jawa melakukan pembunuhan terhadap anak kecil yang dipercayai menjadi sumber malapetaka. Tak lama setelah kejadian itu, warga setempat hilang satu persatu dan film Jelangkung 2001 pun dimulai. Lalu scene berganti dengan diperlihatkannya 4 sekawan yang ingin mencari sesuatu yang bersifat mistis. Mereka adalah Ferdi, Gita, Gembel, dan Sony. Singkat cerita, mereka telah memasuki rumah kentang yang katanya terkenal angker. Tapi bukannya mendapatkan apa yang mereka cari, mereka hanya bertemu dengan makhluk yang memiliki 9 nyawa. Karena kecewa tidak menemukan apa-apa, si Ferdi lantas memberitahukan kepada ketiga temannya sebuah tempat yang berada di Jawa Barat. Tempat itu bernama Angker Batu. Mendengar penjelasan dari Ferdi, ketiga temannya pun lantas menyetujuinya. Tapi teman Ferdi yang bernama Zulfikar mengatakan jika kalian pergi ke Angker Batu, itu sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Tapi bukannya takut mendengar perkataan Zulfikar, Ferdi dan ketiga temannya hanya menganggapnya sebagai candaan saja, dan mereka pun pulang untuk bersiap-siap. Hari pun berganti dan mereka pun mulai menyiapkan apa yang nantinya mereka siapkan untuk pergi ke Angker Batu. Ini taruh mana, Fer? Itu 3K Mautan, taruhan salko jadi. Oke. Fer, ini taruh mana, Fer? Itu apaan tuh? Coklat. Coklat. Taruhan lu sendiri aja. Gak muat. Nih lu lihat sendiri tuh. Tapi di sini si Sony secara diam-diam membawa boneka jelangkung tanpa sepengetahuan teman-temannya. Alasan mengapa si Sony membawa boneka jelangkung nanti akan gua jelasin di akhir video. Oke, lanjut. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai. Dan mereka pun sampai di suatu rumah yang dihuni oleh Pak Tua, Pak Suntri tua. Di sini Ferdi menanyakan kepada seorang nenek tua di mana letak tempat Angker Batu tersebut. Nenek itu menjelaskan bila ingin ke Angker Batu, mereka harus berjalan lurus menyusuri hutan dan setelah sampai di persimpangan belok kanan dan mereka akan sampai. Setelah mendengar penjelasan dari sang nenek, mereka segera bergegas pergi ke arah yang ditunjukkan oleh sang nenek. Mobil nggak apa-apa di situ. Oh nggak apa-apa kan tadi udah minta izin. Santai lagi. Mari terus, Fer. Iya, ya udah terus aja. Lanjut. Sesampainya di persimpangan, terdapat sebuah larangan dilarang masuk. Di sini, si Sony ingin sekali mencoba untuk masuk ke kawasan tersebut, namun dicegah oleh Ferdi dengan alasan bahwa itu bukan jalan menuju Angker Batu. Jalan menuju yang sebenarnya adalah dari sini belok ke kanan. Tapi karena didesak Sony dengan rasa penasaran yang tinggi, Ferdi pun mengiyakan kemauan si Sony dan mereka pun membuka jalan itu dengan paksa dan sampailah mereka di bawah pepohonan bambu. Lalu mereka mendirikan tenda seperti yang anak-anak pramuka lakukan. Hari mulai malam dan mereka pun mulai melakukan pencarian apa yang mereka cari.
Tak lama setelah mereka mencari, si Ferdi secara tiba-tiba tersandung oleh sebuah makam tua. Karena curiga dengan kuburan yang cuma ada satu, Ferdi menyuruh ketiga temannya untuk mencari kuburan dan ternyata hasilnya nihil. Singkat cerita, setelah mereka mencari pengalaman mistis selama 3 hari, mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di tempat itu dan memutuskan untuk segera pulang. Malam sebelum mereka pergi dari tempat itu, si Sony secara diam-diam melakukan permainan jelangkung di kuburan itu. Dengan segera, si Sony merapalkan sebuah mantra pemanggil arwah, jelangkung jelangkung sambil terasi lauk kangkung. Itulah mantra yang si Sony rapalkan untuk memanggil si arwah. Sesaat setelah si Sony merapalkan mantra, ketiga temannya pun datang dengan perasaan jengkel karena telah mencari Sony kemana-mana. Si Ferdi yang kesal dengan kelakuan si Sony pun lantas mencaci-caci si Sony bahwa apa yang ia lakukan hanya sia-sia saja. Karena si boneka jelangkung itu tidak bergerak sama sekali, si Sony pun marah dan menancapkan boneka itu di atas kuburan dan langsung meninggalkan ketiga temannya dengan boneka yang masih menancap. Setelah mereka semua pergi, boneka jelangkung melakukan sebuah pergerakan dan mimpi buruk bagi 4 sekawan pun dimulai. Singkat cerita, setelah sampai ke rumah, teman si Ferdi bernama Zulfikar mendatangi dan menanyakan kepada Ferdi alasan mengapa ia melakukan hal yang berbau mistis. Di sini Ferdi menjelaskan alasan mengapa ia melakukan hal itu. Ia beranggapan bahwa semua orang itu takut pada setan, padahal semua agama mengajarkan untuk takut kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Dan itulah alasan yang si Ferdi katakan kepada temannya Zulfikar. Oh iya, di sini ketiga teman Ferdi mulai mendapat gangguan mistis. Mulai dari Sony yang boneka jelangkungnya kembali lagi, si Gembel yang mendapat gangguan ketika makan, dan si Gita yang dihantui penampakan anak kecil ketika sedang berenang. Tak lupa juga si Ferdi pun mulai mengalami gangguan setelah diberitahu ibunya jika si Ferdi sedang dicari oleh anak kecil berumur 5 tahun. Malam menjelang, Ferdi dan ketiga temannya kembali melakukan pencarian hal mistis di rumah sakit tua yang katanya digentayangi oleh arwah Suster Ngesot. Tak luput juga di sini si Ferdi, Sony, dan Gita melihat penampakan yang membuat mereka ketakutan. Si Sony dan Ferdi dengan penampakan anak kecil dan boneka jelangkung, dan si Gita dengan Suster Ngesot. Kalian simak sajalah videonya. Saking takutnya, mereka memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tua itu dan kembali pulang.
Saat sampai di rumah, mereka pun menjelaskan apa yang mereka alami kepada temannya Zulfikar. Dan Zulfikar pun berkata, Mampus lu semua. kemudian Zulfikar mengatakan kepada mereka untuk menemui seorang paranormal. Malam berikutnya mereka pun menemui paranormal itu untuk menanyakan bagaimana cara menghentikan teror yang menghantui mereka. Paranormal itu menjelaskan alasan mengapa mereka mengalami gangguan mistis. Paranormal itu menjelaskan bagaimana cara menghentikan teror itu dengan mencabut benda yang tertinggal di suatu tempat yang mereka datangi, dan benda itu tak lain adalah boneka jelangkung yang ditancapkan Sony di atas sebuah kuburan. Karena tak ada cara lain, mereka pun mengiyakan untuk kembali ke Angker Batu untuk mencabut boneka itu, dan mereka pun OTW ke sana. Lagi. Jangan pada lihat kiri. Singkat cerita, setelah mereka sampai di sana, mereka kembali bertemu dengan Pak Suntri tua itu. Di sini, istri dari si kakek nampak kesal akan kehadiran mereka dan menyuruh mereka untuk kembali. Tapi sang kakek, istri dari si nenek, menghadang istrinya untuk tidak menghalangi Ferdi dan ketiga temannya dan menyuruh mereka untuk segera menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan. Karena mendapat persetujuan dari si kakek, mereka pun segera bergegas menuju mencari kuburan itu dan mencabut boneka jelangkung. Tapi hal aneh terjadi, di mana kuburan yang awalnya ada di situ menghilang entah kemana. Hari menjelang malam dan kuburan itu belum ditemukan, dan mereka memutuskan untuk mencarinya esok hari. Karena kesal, si Sony pergi keluar untuk mencari kuburan itu dan berharap agar cepat berakhir. Tak lama setelah si Sony pergi, si Gita merasa ingin buang air kecil dan meminta si Gembel untuk mengantarnya, dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, setelah si Sony mencari, akhirnya ia menemukan makam tersebut dan mencabut boneka jelangkung itu. Tapi anehnya, walaupun si Sony mencabut boneka itu dengan sekuat tenaga, boneka itu nampak tidak bergerak sama sekali hingga akhirnya terjadi sesuatu yang menimpa si Sony dan juga si Gembel. Si Gita yang merasa dalam bahaya pun berlari mencari si Ferdi. Setelah bertemu si Ferdi, si Gita tidak menyadari bahwa si Ferdi terkena ilusi dan melihat si Gita sebagai hantu anak kecil. Karena tidak tahu bahwa itu si Gita, si Ferdi dengan segera mulai menghujam si Gita dengan arit yang dia temukan. Setelah sadar, si Ferdi pun menyesal dengan apa yang ia lakukan. Oh iya, di sini juga diperlihatkan kematian si Sony dengan mengerikan dan juga si Gembel. Lalu si Ferdi menemukan kacamatanya kembali dan mulai memakainya. Dan terlihat si bocah setan telah berada di depannya. Dan setelah selesai memakai kacamatanya, bocah setan itu menerkam si Ferdi dan film Jelangkung 2001 pun berakhir. Di sini, gue akan menjelaskan apa yang sebenarnya si Sony inginkan dengan membawa boneka jelangkung itu. Alasannya ialah ia ingin memiliki ilmu untuk bisa memanggil arwah dengan memainkan boneka jelangkung itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi mereka. Oke, mungkin sampai di sini saja alur cerita dari film Jelangkung. Terakhir, gua Luxy Palvi and see you next video guys. Dadah.